Hola brother and sister, dimanapun teman-teman berada, ketemu lagi bareng kita podcast I Forgiven. Jauh sekali kita ini. Sekarang kita berhangat-hangatan. Yoi. Ada yang kurang gak nih? Banyak kayaknya kurang ini. Jagung nggak ada. Jagung nggak ada, Irfan nggak ada. Singkong nggak ada. Singkong nggak ada. Keju Ada singkong. nggak ada. BPK nggak ada. BPK. Itu kayaknya mantap kali itu. Waduh. Jadi kita ada apa ini di tengah kehangatan ini? Ada api unggun. Nah, ngomong-ngomong api cuy, sedap. Mulai nih mencocok logikan, ya kan? Gimana kalau kita bicara soal, Soal apa nih? asiknya kayak bicara apa nih? Kekudusan ya? Wih, Iya enggak? ngeri banget pembahasannya. Di tengah kehangatan ini cuy, kita bicara soal kekudusan. Mau ngomongin apa ya kekudusan nih? Di tengah alam, di tengah-tengah hutan. Tapi kita ngomong kita ada di tengah hutan loh ini. Yoi. Iya enggak? Cagar alam ya. Di cagar budaya. Cagar budaya. Cagar alam cuy. Di mana nih? Di daerah Bogor bagian mana ini? Taman Bagian Wisata Gunung barat Salak ya kalau nggak salah ya. Kayak di atas Ini ketinggian daerahnya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor. Kita Villa di kita namanya. Villa Yoi. kita, yoi. Nah, jadi ya di tengah situasi hawa yang sejuk, tapi kita menghadirkan kehangatan, kita membicarakan kekudusan. Waduh, Ini. itu hal yang tabu banget kayaknya dibahas ya. Udah jarang didengar di generasi sekarang. Di ngomongin. generasi kita, ya kan? Apalagi generasi Karena tanpa kekudusan engkau akan dibakar. Wes, Nah, itu tadi gue mau nyari kata-kata itu, cuy. Oh, di sini nama dia nggak ketemu kenapa lah lu lu. yang menemukannya? nggak tahu. Pasti ada maksud ini. Iya. Ya, coba apa maksudnya? Karena Iya kan bener, kekud- pertanyaan iya. itu cuy. Jadi Tanpa kekudusan kita tidak bisa Tanpa bertemu kekudusan dengan- tidak seorang pun dapat melihat Allah. iya. Bener nggak tuh? Apa maksud dari kekudusan menurut iman Kristen? Wow. Menurut iman yang tak percaya. Langsung aja lah kita tanya ini. Gitu. Kita langsung to the Iya. point aja. Iya. Iya dong. Kenapa Ini langsung? soalnya Yang kayak Mesang bilang tadi kayaknya hal yang tak ya mungkin tabu Udah kali ya. nggak pernah dibahas juga di Lu zaman di tengah sekarang. pergaulan lu ngomong lu orang kudus gitu. Oh, aduh. Iya dong. Gua anak. Lu pernah dengar nggak dari Gua anak-anak kudus lu gitu. nanya tentang kekudusan? Nggak pernah. Pernah kan? Lu di tongkrongan gitu, lu tiba-tiba lu tuh orang kudus tau gitu. Waduh. wilayah Kudus misalnya. Oh iya memang saya dari Kudus tau temen lu dari sono gitu. Iya, gua emang kudus. Oh gitu. berarti orang Jawa ente ya. Iya gak? Kayaknya kita mesti apa ya memasyarakatkan lagi kekudusan ini di Kekudusan, ya. tengah-tengah era yang modern ini, di tengah-tengah Udah hampir terhilang perkataan itu. terhilang atau dihilangkan nih. Nah itu yang Kalau harus dulu kita pernah cari dengar tahu ya, nih. mempersiapkan gitu. Nah, Oh iya. mempersiapkan Malam yang kudus. Jemaat yang Kudus. Langsung banget sih itu depan. Anda terlalu to the point. gitu ya. Cut kan? aja tuh ntar. Kayaknya kita Aduh, mesti bahaya. memasyarakatkan lagi ya hal ini gitu. Ya, perlu Makanya dibahas. yang jadi pertanyaan gua ya apa sih kekudusan yang menurut iman iman kita ini dan mengapa jadi begitu penting gitu bagi setiap kita orang percaya pada Yesus Kristus Tuhan akan kekudusan ini gitu. Iya. Terutama anak muda loh. Yang kayak Mesak bilang tadi menurut gua kayak concernnya emang udah Iya. emang bisa dikatakan hilang kali ya. Iyalah. Udah nggak pernah dibahas sih. Sesuatu yang jarang diomongin sebenarnya. Iya. Dan itu kayak jadi ketakutan lo nggak bahas Iya, itu. kayak lo memasang standar yang tinggi banget di tengah-tengah pergaulan Kan lo. begitu lo ngomong kekudusan jadi beda alam gitu. Gue orang Kudus cuy, langsung temen lo kayaknya memandangnya, wih, Sombong banget sih lo tinggi gitu. sekali nih, yoi. Iya gak? Ini kan orang kudus nih. Nah,
dikuduskan. misalnya. Oi, sedap. Coba, Itu betul. Coba dong. Aku lagi. Karena lo sudah membuka tadi. Anda adalah Tempat. Lo sudah membuka dengan Coba. tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. itu ayatnya di mana? Kak, Ada di Alkitab. tolong ini harus spesifik nih, yang dengar harus tahu nih ayatnya di mana tuh. Ayo di mana itu? Ibrani. Ibrani Ibraninya di Ibrani mana? ya? Ada di Ibrani. 12 berapa tuh? Ibrani 12 ya? 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Coba dibaca Coba dulu. dibuka. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wah, Oh, ini. suaranya udah keren banget. Udah bisa gantiin temen gue tuh yang di... Iya. Iya. Mirip tuh ya, mirip ya. Bukannya orangnya di samping gua. Terlalu to the point terus. Lo nggak bisa pakai gimmick-gimmick ya. Oke lah. Gimana tuh kita membahas tentang Iya. itu tuh di masa yang sekarang ini? Sementara teknologi sedemikian canggihnya, lo masih membicarakan soal kudusan, kayak di tengah-tengah pergaulan lo jadi anak muda yang ya elah gitu. Gimana nih Cik? Gimana Aduh. Mike? Coba Mike. Nah, nggak jadi ngantuk kan? Iya. Padahal baru mau muap loh. Ditepok sama dia hilang. Itu mungkin hipnoterapi kali ya. Bagus banget berarti. Yang Firman tadi Lu bilang. uya-kuya kali ya. Langsung hilang gua. Ditepok. Nah, apa namanya, berdamailah dengan semua orang Hiduplah dan damai. kejarlah Kejarlah Kekudusan. Karena tanpa Tanpa kekudusan. kekudusan, Beneran tuh. Iya. lo Tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Yo, Allah. tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Mungkin apa ya, fenomena zaman sekarang itu bukan zaman sekarang sih, kayaknya dari masa kekristenan inilah gitu. Ya itu di bahasa Alkitab yang ditulis. Iya kan gitu. Kekudusan itu kayak ada beberapa orang yang sudut pandangnya beda ngelihatnya gitu. Ada yang ada yang mengambil posisi melihat itu sebagai ngomongin kekudusan hanya orang-orang tertentu lah yang iya. berhak menyandang status itu atau Oke. berhak untuk dikatakan mereka orang-orang Orang yang kudus, kudus gitu. gitu kan. Jadi kayak memfokuskan pada beberapa pribadi-pribadi aja Ya, gitu. kayak lo mau bilang bahwa orang kudus tuh ya pendeta. Iya Oh, gitu. Dan apa Atau- namanya, jajarannya gitu. Iya gitu kan. Banyak Sesuatu yang gitu. dicapai. Iya. Atau Atau ada juga Tuhan aja yang iya atau hanya pelayan pelayan Tuhan Tuhan aja. gitu. Nah, ketika yang udah advance lagi, sepertinya kayak kekudusan itu ngomongin tentang perilaku lu dari hari ke hari. Oh iya. Oke. Lu harus semakin Menjaga kekudusan. kudus dari hari ke hari, menjaga kekudusan. Iya. Bahkan dulu tuh gue sempet denger tuh ada pengkhotbah yang ngomong gini, harus bisa hari ini kekudusan lu bertambah atau berkurang. Wah kan, Gimana ngukur ya? nah itu dia tuh. Mungkin dia punya alat ukurnya. Gitu ya. Dia punya alat ukur ya. Itu loh. Jadi ada beberapa orang yang anggap kalau kekudusan tuh harus dikejar dan itu akan bertambah terus tiap hari, gitu. Dan kalau lu nggak melakukan berkurang. Berkurang. Gitu. Kayaknya mungkin gitu kali konsepnya ya. Dan Gue juga, itu pengalaman gue pernah dapat begitu waktu pertama kali gue dulu masuk dalam melayani gitu ya, pelayan Tuhan. Di mana dulu Mungkin melayani? pernah ketemu lu ya di di suatu tempat gitu ya. Di danau. Jadi benar-benar itu hari pertama gue mengalami gitu, pengalaman gue pertama masuk dalam dunia pelayanan. Terus setelah selesai gue ditegur gitu sama, zaman itu Pendeta. kita belum pendeta sih orangnya, kita nyebutnya koordinator lah gitu, sebagai yang mengkoordinir ya, sebuah atasan kita tempat. di tempat pelayanan itu gitu. Gue ditegur, kamu hidup kudus ya. lu Wih, gue pegang lagi. Jadi nggak ngantuk lagi. Iya. Kamu hidup kudus ya, supaya kamu satu saat bisa naik di atas mimbar. oh iya. Gue kayak, tapi saat itu gue langsung, wih, gokil.
berat juga ya gitu. Wow, nggak main-main nih gitu. Padahal kalau udah habis ibadah lo naik aja gitu. Iya, naik aja gitu. Iya kan? Berarti yang bersihin Yang Iya. ngepel itu gitu. kudus ya. Lebih kudus sih. Apa yang Mike bilang barusan, gue jadi teringat akan hal itu gitu. Kesannya jadi highly banget gitu ya nggak Mike? Iya. Ya karena sebenarnya yang gua alamin kan kayaknya mirip-mirip sama lu, mungkin satu kolam kali gitu. Satu kolam atau satu danau. Lebih gede. Jadi kayak gue denger itu jadi kayak wah gila. Ini sesuatu yang kayak lebih kepada waduh, Iya, dulu gua jadi gitu kayak ya. beban aja gitu. Wah, iya, Sampai giniin, apakah kekudusan lu lebih banyak dari kedagingan lu? Kalau kekudusan lu 7, kedagingan lu 3. Nah, jadi itu ngukurnya gimana ya pertanyaan? Nah, Kalau itu dia. kedagingan lu hari ini Kalau ada yang bertambah, jual alat berarti ukurnya 6. boleh juga tuh ya. Mungkin dia beli di toko online. Aduh. Gimana gitu, coba? kayak gitu kan. Jadi ada yang menganggap seperti pribadi-pribadi khusus yang hanya layak menyandang itu, ada yang menganggap kayak tadi gitu, kayak kita alami berdua. Lo dengan melakukan hal ini lo akan semakin kudus, Bahkan semakin kudus gitu ya. Kemarin sama lu gue sempat ngobrol kan, ada satu khotbah yang bilang periksa dulu kelayakan lu sebelum lu datang menghadap Tuhan. Iya. Secara nggak langsung lu periksa dulu kekudusan lu. Lu layak nggak untuk datang menghadap Tuhan gitu. Itu loh. Iya. Itu masih hangat sih sebenarnya. Sangat ini nih. Sangat api. Sangat api unggun ini. Gitu. Jadi emang ini topik yang Safalas apa Hidayat ya? Ya pokoknya topik yang hangat lah gitu. Nah, kayaknya hal kekudusan ini yang kayak tadi gue bilang, mungkin anak-anak muda bukan cuek ya, kayak makin bergeser aja gitu maknanya kayak. Jadi anak-anak muda udah aduh itu kayaknya hal yang nggak bisa gue capai tuh kayak gitu. Karena nggak Mungkin sanggup ya. juga kan. Iya. Karena ukuran itu tadi tuh. Iya, karena udah ukuran terlanjur di apa namanya Itu ya? omongan orang suci tuh. Iya, udah terlanjur momoknya begitu besar gitu, yang namanya kudus ini gitu. Iya, benar. Gimana Brother Mesak coba mungkin punya apa ya? Punya pandangan yang bisa menyederhanakan soal kekudusan Bener. ini, ya kan? Sehingga Kita tanya dulu, dia belum jawab iya, nih. Pertanyaannya belum menjawab dia. Lu padahal membuka banyak ini loh. Iya. Lo Membuka membuka banyak banyak. Gimana pandangan lo Yohanes tentang- kan suka membuka. Oh tentang iya sih, kekudusan. iya. Kalau dulu apa sekarang? Pastor? Ya terserah lu deh lu. Kalau dulu sih gue berpikir karena diajarin juga kan. Jadi kekudusan itu adalah suatu pencapaian. Iya. Adalah sesuatu yang harus lu berjuang dapatin. Ya. Harus lu puasa. Lu penyembahan 5 jam. Iya. Ya kan harus doa kalau kurang dari 1 jam belum kudus. Nah, dulu juga diajarin kayak gitu-gitu kan. Iya. Jadi gue berpikir kekudusan itu sesuatu yang gue raih. Oke. Sesuatu jadi yang kalau bisa lu dapatkan kalau dengan gue gagal misalnya gue perbuatan. gagal lakukan puasa, aduh gue nggak kudus. Gue salah ngomong gue nggak kudus lagi. Mengejar kekudusan itu gue harus kayak apa namanya menyiksa diri gitu kayak puasa nggak makan. Atau Ya, akhirnya jadi kayak menyiksa diri. gua kan? nyembah harus berlutut, ya kalau nggak berlutut kayak nggak kudus gitu. bayar harga jadi. Bayar harga makanya sesuatu yang didapatkan untuk kita disucikan menjadi kudus. Iya. Nah itu pemikiran gua dulu kan. Dan mungkin pemikiran banyak orang seperti itu. Umumnya seperti itu Umumnya sebenarnya. sama sih. Sesuatu yang umumnya gitu. Jadi mereka melihat kan contoh dari perjanjian-perjanjian lama kan. Karena kan menilai kekudusan itu dari perbuatan. Iya. Tapi kan setelah gua memahami tentang Kristus kan ternyata kekudusan itu diberi. Sesuatu yang diberi bukan sesuatu yang kita raih. Bukan sesuatu yang kita kerjakan dan kita berhak mendapatkan, enggak. Ternyata yang sesuatu yang diberikan dan ya kita hanya Menerima. menerima. Oh, oke. Jadi bukan- sebagai status. Iya. Kembali lagi kan setiap kali gua kalau ngomong awalnya kan manusia memiliki kehidupan yang kudus, benar dan hidup abadi. Nah ini hilang. Nah itu dikembalikan lagi oleh Yesus karena salib gitu. Oke. Jadi pas gua sadar tuh ternyata kekudusan itu adalah pemberian. Ya. Nah gitu sih. Bukan karena sesuatu yang Yang gua kerjakan gitu terus ya. gua dapatkan. Iya. Ya kalau kayak gitu kan sombong. Iya, Ya. iya.
kayak lo bilang tadi, gue udah punya niat puasa nih 3 hari gitu, ya kan, tidak makan tidak minum, hari kedua gagal, aduh kekudusan gue nggak sampai gitu. Iya. Gue nggak bisa mencapai kekudusan. Oh, bini gue gitu tuh pernah tuh. Tapi dasar penilaiannya kita juga dulu. Gue udah kudus nih. Karena merasa pokoknya kalau udah lewatin puasa, kudus. Puasa. Kudus. Ketika kita marah, udah nggak kudus lagi. Udah. Bini gue gitu tuh, puasa 40 hari. Tiba-tiba hari ke-30 berapa tuh, tinggal berapa hari lagi. Nggak kuat, dia failed, batal. Wah, tertuduhnya berbulan-bulan. Iya. Iya. Bisa begitu ternyata. Ada pemikiran-pemikiran gitu. Karena memang perjanjian lama kan kalau nggak salah kan dilihat dari gitu kan, kekudusan itu orang yang kudus itu dinilai dari perbuatannya kan. Ya, bisa. Karena belum ada Kristus. Ayatnya begitu bilangnya, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kan. Iya. Apalagi kata-kata ini mengerjakan. Kejarlah. Kejar. Kejarlah. Kejarlah kekudusan. Aktif dong berarti itu kan. Oh iya. Bahasanya tuh kayak di pursue. Oh, dikejar terus gitu. Diburu. Iya. Oh, lu kayak orang berburu tuh. Oke. Benar harus ditangkap itu gitu kan. Iya. Kalau gue pegangnya itu yang Ibrani 10 ayat 10. Iya kan? Apalan. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Kalau anak sekolah minggu ayat emas. Kayaknya gue tanpa baca Anyo aja yang ngomong. Tuh, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ya. 10 Kan, itu ya. akan jadi judul juga tuh. Jadi judul bahasan itu. Lain. Ininya kayak gini. Gimana ya? Dan karena kehendaknya, ya ini udah gede kan. Iya. Karena kehendak Bapa di sorga, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus. Bukan oleh persembahan Kita. Excel di gereja. Oleh persembahan doa. Enggak. Nah, terus tapi disuruh kejar. Nah, itu gimana? Nah itu bagian Bisa aja. Tapi untuk yang sebelumnya kejar-kejar. kita baca, berdamailah dengan semua orang ya kan, dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Kita cari jawabannya. Kita kan bagian yang, gue bagian masa lalu. Ini bagian masa depan. Bagian kalian Bagian mendalam itu beda lagi. Oke. Orang kuat. Boleh. Jadi kekudusan itu memang dari arti kata sendiri kan kekudusan artinya dipisahkan kan. Kekudusan ini. dipisahkan. Kudus itu artinya dipisahkan. Makanya Iya. ketika Musa mau ketemu Tuhan, kan Tuhan bilang apa? Musa, Lepaskan kasutmu. karena tempat yang kamu injak itu kudus. Artinya apa? Yang kotor dari luar nggak bisa masuk. Oke. Karena kekudusan Tuhan itu adalah dia terpisah dari dosa. Dan dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Oke. Gitu. Nah, ketika manusia itu dalam dosa, manusia terpisah dari kekudusannya Tuhan. Oke. Gitu. Makanya harus ada pendamaian nih Yes. untuk bisa lo ketemu sama Tuhan. Iya. Nah, puji Tuhan, pendamaian itu Yesus yang lakukan. Yes. Sehingga ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maut sudah dikalahkan, dan lo yang percaya, lo udah dipindahin Dipindahin. dari maut kepada hidup. Oh. Jadi lo terpisah lagi, lo udah terpisah dari dosa tuh udah. Iya. Jadi yang namanya kekudusan, lo udah dipisahkan dari dosa untuk hidup di dalam, Karena kita udah pemulihan didamaikan ya. udah diperdamaikan, menerima pendamaian ini. udah ya. menerima pengampunan, Yes. udah menerima korban darah Yesus yang menguduskan kita. Makanya tadi disebut bahwa karena kehendaknya inilah. Jadi kekudusan yang kita terima sekarang, bahwa kita sekarang sudah dipisahkan dari dosa, maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita sudah dipisahkan, dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Memiliki kekudusannya Tuhan itu bukan karena perbuatan kita. Oke. Makanya dikatakan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Tubuh. tubuh Yesus Kristus. Jadi sebenarnya dikatakan di dalam teks firman Tuhan, bahasanya begini bahwa lo itu statusnya kudus. Dan kekudusan yang lo terima itu hanya dengan satu persembahan. Gitu. Jadi itu korban
Sebenarnya nggak ada kata Yesus selama-lamanya di Kristus ini. situ. Hah? Tidak ada kata dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oke. Tapi lo dikuduskan dengan satu persembahan mewakili semua persembahan gitu loh. Oh. Karena kan di dalam perjanjian lama untuk lo ketemu Tuhan lo kan harus kudus. Iya. Harus dipisahkan. Tapi untuk datang kepada Tuhan itu korbannya banyak banget. Iya. Ada korban pagi, ada korban petang, ada korban iya. bakaran, ada korban api-apian, ada korban keselamatan. Keselamatan. Macem-macem korbannya Oke. untuk ketemu Tuhan. Iya. Yang dikorbankan pun macam-macam juga. Yang dikorbankan pun macam-macam. Iya. Tetapi di dalam perjanjian yang baru ketika Yesus datang dikatakan dengan satu persembahan Oke. tubuh Yesus Nah, mewakili semua persembahan yang tadi bermacam-macam yang harusnya itu ya. di dalam persyaratannya Israel. Yes. Lu sekarang ini yang percaya karena kehendak Bapa, lu kudus. Status lu udah kudus. Oke. Dan kalau namanya status itu nggak bisa berubah lagi. Makanya dibilang selama-lamanya. Iya. Padahal sebenarnya memang itu adalah hakikat lu udah sebagai orang yang sudah menerima persembahan tubuh Yesus itu. Gitu. Kecuali kehendak bebasnya si orang ini sendiri yang mau merubah gitu ya. Nah, tetapi kenapa ini ayat ditulis kepada orang Ibrani sebenarnya kan? Oke. Karena ini di kitab Ibrani. Ya. Karena berbicara tentang orang-orang Ibrani diberitakan tentang pengorbanan Yesus. Makanya kalau lo lihat susunannya kitab Ibrani kan ngomongin tentang bagaimana Yesus kemudian direndahkan dulu, kemudian ditinggikan, dia lebih daripada malaikat-malaikat, baru kemudian ada korban, macam itu tuh sebuah perjalanan sebenarnya. Iya. Gitu. Sampai kepada akhirnya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kenapa ada perkataan bahwa kejarlah Yes. Itu tadi ya. Kekudusan. Kejarlah kekudusan. Nah, kejarlah kekudusan ini bukan tentang kejarlah untuk lo melakukan perbuatan yang menguduskan lo. Gitu. Oh, bukan melakukan sesuatu, bukan? Bukan. Karena kekudusan ini menjadi sebuah kata benda. Artinya itu sudah tersedia. Ada yang menyediakannya gitu. Oke. Makanya sesudah Ibrani 10 masuk ke Ibrani 11. Iya. Ngomongin tentang Iman. saksi iman. gitu kan. Bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iya. Yang namanya iman itu sama seperti Abraham, dia tidak melihat Yesus, Yes. tapi dia beriman kepada keturunan yang akan datang. Oh iya. Kita pun sama, beriman kepada apa yang nggak bisa Apa yang kita nggak pernah lihat, ya kan? Iya. tapi udah ada buktinya, Yes. tapi nggak kita lihat, gitu kan? Iya. Dan itulah pengharapan kita. Oke. Gitu, karena dialah yang menyediakan keselamatan, Iya. menyediakan kekudusan. Iya. Nah, waktu di dalam saksi-saksi iman ini, di ending daripada Ibrani 11 dikatakan bahwa semua orang yang ditulis, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Simpson, dan segala macam yang ditulis di dalam perjanjian lama, mereka memiliki kesaksian tentang iman yang baik. Tapi mereka semua tidak menerima apa yang dijanjikan. Mereka tidak sampai kepada itu. Dan di dalam Ibrani 11 ayat yang terakhir dikatakan bahwa tanpa kita, mereka nggak sempurna. Nggak sempurna. Gitu. Kok bisa tanpa kita mereka nggak sempurna? Sebenarnya bahasa aslinya tanpa apa yang kita miliki. Oke. Apa yang kita miliki? Yesus yang telah mempersembahkan tubuhnya, yang telah menguduskan kita. Iya. Itulah yang sempurna. Nah, mereka semua belum ada Yesus pada waktu itu. Nah, ketika Yesus sudah dinyatakan, mereka akhirnya disempurnakan. Gitu. Nah, kepada orang Israel, Tuhan bilang, itu ada saksi-saksi iman ini nih, lo lihat. Iya. Nah, makanya lo harus memandang kepada Yesus. Coba Ibrani 12 deh, ayatnya yang ke 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Iya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus? Ayat 2 ngomong gini. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Iya. Yang memimpin kita ke dalam iman. Iya. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan
hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Bapa. Baru ayat 14 dibilang kejarlah kekudusan. Kan gitu kan. Hiduplah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kekudusan, nggak bisa ketemu. iya. Nggak bisa lihat. Oke. Nah, Yesus bilang, nggak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, Ibrani bilang gini, lo udah lihat nih saksi iman nih. Bahwa mereka udah berusaha melakukan hukum Taurat, mereka udah berusaha untuk menjaga kekudusan mereka lah dan segala macam mempersembahkan korban. Mereka belum sampai kepada apa yang dijanjikan. Nah, sekarang marilah kita menanggalkan semua beban. Beban apa? Beban di mana lo harus berusaha menjaga kekudusan lo. Beban di mana lo harus mempersembahkan korban. Itu yang beban. berbagai macam itu tadi ya. Tapi pandanglah kepada siapa? Kristus. Dialah persembahan itu yang memimpin kita kepada iman. Dan sampai kepada iman yang sempurna itu. Nah, ketika dikatakan kejarlah kekudusan, sebenarnya bukan kejar perbuatan, tapi kejarlah yang telah menguduskan. Yang telah menguduskan kita itu. Iya. Percayalah kepada Yesus, persembahan tubuhnya dia ini. Gitu. Jadi lo udah nggak perlu lagi mempersembahkan yang lain. Lo udah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kebayang gue gimana repotnya Paulus menjelaskan hal ini kepada orang Ibrani itu ya. Yang sampai saat ini mereka nggak mempercayai. Belum semuanya. Iya kan, belum semuanya gitu ya kan, sampai saat ini Sampai saat ini. belum percayakan Yesus Kristus adalah juru selamat ya. Nah, sama lah seperti kita ini kayak agak berat nih mau menjelaskan soal Itu dia kan. Kebayangkan lo yang Paulus rasakan saat itu ya. Tapi gue tertarik nih soal yang tadi lo bilang status itu ya. Ya kayak seperti kita aja ya, sebagai warga negara Indonesia statusnya ya kan, bahwa ya kalau lo mau berganti status atas kehendak lo sendiri jadi warga negara orang lain gitu ya kan. Seperti kekudusan ini, kalau lo nggak mau menerima itu ya itu kehendaknya dia gitu ya kan. Sebagai Tapi ini seru sih kalau lo ngomong kehendak, sebenarnya lo nggak punya kehendak. wah ini lebih oke. Tetapi manusia punya keinginan. Oh, Hanya saja keinginan lo tetap ada di bawah kuasa kehendak yang kehendak lebih. maha kuasa itu ya. Oke. Kehendak iblis atau kehendak Tuhan. Manusia punya keinginan. Pengen ini, pengen itu. Betul. Tapi ketika Tuhan sudah berkehendak bahwa lo diselamatkan, lo bisa digagalin keinginan lo. Gue merasakan sekali nih, tapi bener loh. Tapi itu ntar. Tapi itu ntar kita jadi, wow, kayaknya banyak banget nih. Itu kayaknya jadi panjang tuh. Jadi podcast masing-masing nih. Iya, oke. Keinginan. Itu keren tuh ya, ntar kita bahas soal itu ya. Tapi ada lagi pertanyaan nih, gue ada dapat catatan cuy. Dapat contekan. Contek dulu. Apa itu? Nah, ya udah menjelaskan soal kekudusan. Nah, ini hubungan antara kekudusan dan pertumbuhan rohani dalam iman kekristenan, cuy. Nah itu kayaknya balik kayak ke kasus kita lagi tadi itu. Iya kan? Iya kan? Karena itu ditemukan di dunia yang menurut gue lebih advance dalam pelayanan tuh. Nah, itu semakin masuk dalam pelayanan, sepertinya lu harus semakin kudus gitu. Semakin tidak bercacat dan tidak bercela. Iya. Ya mungkin orang ngelihatnya jadi agak blur gitu ya, bahwa ini hal kekudusan, ini adalah pertumbuhan rohani gitu. Iya kan? Nah, itu makanya pertanyaannya jadi gimana nih membedakannya gitu loh, cuy. Pertumbuhan rohani itu kan sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa lu. Oke. Jiwa rohani itu, karena manusia kita kan ada manusia roh. Nah, manusia roh itu sebenarnya adalah manusia jiwa. Roh dan jiwa itu adalah satu kesatuan di dalam manusia. Oke. Tapi kemudian ada Roh Kudus yang menguasai itu gitu. Nah, yang namanya pertumbuhan jiwa adalah pertumbuhan di dalam pengenalan. Oke. Gitu. Sehingga kalau lo mengerti tentang bahwa lo udah dikuduskan, lo akan memiliki jiwa yang kuat sebenarnya.
Oh, Iya, lo nggak akan diombang-ambingkan dengan semua situasi yang terjadi, keadaan yang terjadi, dakwaan yang mendatang kepada lo. Lo nggak akan bisa diombang-ambingkan. teguh lah ya. Lo akan teguh. Membuat kita teguh Iya, gitu ya. Dia jadi- punya jiwa yang teguh. Jadi lo tidak akan bisa direndahkan. Lo akan confidence. Lo memiliki kehidupan yang confidence. Oke. Ketika lo ketemu dengan orang, oh mungkin dia levelnya secara manusia, oh dia seorang pelayan Tuhan, lo hanya jemaat biasa. Iya, iya. Tetapi pertumbuhan rohani tidak bisa diukur karena lo melayani lebih lama, lebih senior, atau lo seorang pelayan Tuhan yang kapasitasnya mungkin seorang hamba Tuhan, pendeta misalnya. Iya, iya. Pendeta Itu senior yang udah tidak melalang bisa, buana gitu. tidak ya. bisa lo mengukur bahwa pertumbuhan rohani itu berdasarkan status pelayanan lo. Hal-hal kayak gitu ya. Iya. Tapi pertumbuhan rohani itu adalah pertumbuhan di mana lo mengenal Tuhan lo dengan benar. Nah, Gitu. Nah, termasuk ketika lo ngomong tentang kekudusan, Hmm. lo mengenal Tuhan yang telah menguduskan lo, atau lo mengenal Tuhan yang menuntut lo untuk hidup kudus kan gitu. Itu menarik lagi tuh, iya kan? Pribadi yang mana yang mau lo percaya gitu, ya kan? Yang mana, Kabar yang mana? kabar yang mana yang lo mau dengar, pribadi mana yang lo mau tapi itu percaya. yang nomor 2 itu emang kencang banget sih. Iya, Mengenal namanya. Tuhan yang menuntut lu untuk hidup kudus. Hidup kudus. Itu kencang tuh menurut gua di dunia ini sekarang ya. Di dunia Kristenan ini kencang. Yang pada akhirnya anak-anak muda memandang hal-hal kayak gitu jadi aduh apaan sih lo gitu. Sehingga akhirnya mereka akan berpikir bahwa gue puas-puasin dulu deh hidup gue nih. Iya, gitu. Tar Nanti dulu kalau lah. gue udah tua baru gue mau kudus. Nah, gitu. itu. Nah, Padahal hidup tanpa dalam disadari. Tuhan mah nggak usah nunggu lo berat 50 tahun lagi Ketika gitu lo ya kan? percaya Yesus, mengakui pengorbanannya dia, lo tuh udah kudus. Udah dikuduskan. Status langsung. Status itu namanya. Iya, iya. Kan Karena jubahnya lo langsung Yesus pindah dikasih. kan, lo langsung pindah daripada maut pindah kepada Pindah hidup. kepada hidup. Dipisahkan. Dipisahkan. Udah nggak mungkin lagi di situ. Makanya kayak gambaran orang kaya dan Lazarus. Iya, iya. Itu kan dipisahkan tuh. Iya. Hamba dosa ke hamba. Udah nggak bisa yang di api nggak bisa pindah lagi ke pangkuan Abraham. Oke, oke, oke. Lazarus dan pangkuan Abraham nggak bisa pindah lagi ke. Oke. Itu benar-benar dipisahkan. Karena arti kekudusan sesungguhnya itulah kekudusan gitu ya, sebenarnya. dipisahkan Lo gitu dipisahkan. ya. Bukan lo melakukan hal ini dan lo jadi kudus gitu. Bukan pencapaian. Ya. Ya, bukan sesuatu yang lo capai gitu ya. Ketika lo sudah memahami, makanya ketika lo tahu bahwa status lo adalah orang kudus, bahwa lo udah dikuduskan, dengan sendirinya nanti akan membawa lo Tingkah kepada lakunya. bagaimana lo hidup Oke. sebagai Itu mempengaruhi tuh ya, otomatis. sangat status lo, mempengaruhi itu. Otomatis. Kesadaran kesadaran lo gitu. akan Kayak status. misalnya pernah kan kita sering ngomong tentang atau gue pernah ingetin tentang ada satu perdana menteri apa yang punya anak yang pakai pakaian compang-camping. Oh iya ya, Thailand ya. Ya, Iya, Ya kan? anaknya Raja Thailand ya. Raja Tato Thailand. banyak Tatoy dia. banyak. Iya. Dijemput kan dia. Secara status dia anaknya Raja. tapi dia tidak mencerminkan Oke. gitu loh. Iya, iya. Orang akan tetap hormat sama dia. Iya. Kalau orang yang nggak tahu gitu, masa sih lu anak raja, tapi begini banget Yang gitu. tahu dia akan kayak celana robek-robek. Cuma kan gitu dia pasti ya akan bertanya, Iya, kok lo gini banget sih? iya, betul. Bokap lo kan gak kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi ya lo tetap dihormati. Kenapa? Karena status lo nggak bisa berubah Sebagai anak raja. sebagai anak raja. Betul. Mau Kecuali dia ya, pakai baju kecuali dia kayak- melepaskan itu ya. Kecuali dia tidak mau mengakui. Iya, tidak mau mengakui. Ya, bisa juga. Bisa juga. Tapi bapaknya nggak mungkin nggak mengakui dia. Iya, betul. Atau secara hubungan darah nggak bisa diputuskan juga. Walaupun ada pengakuan dari mulut misalnya, Iya. gue nggak mau mengakui. Tapi maaf, secara Bukti DNA autentiknya ada, nggak ya bisa. kan? Nggak bisa. Secara nggak diakui. secara hukum negara itu ya Gitu. Secara darah Makanya kita nggak juga punya lo dibawa periksa ke laboratorium, udah lo sah anaknya raja ini gitu. Secara roh kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga yang udah dikuduskan. Status lo mau modelnya kayak apa?
Iya, iya. Ketika lo percaya Yesus, lo adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Bukan karena perbuatan lo, tapi karena persembahan tubuh dan darah. Yes. Oke. Nah, sekarang tinggal bagaimana lo menyadari status ini dan Status hidup itu membawa dan status hidup, ini yes. di dalam kehidupan. Betul. Setuju gue. Wah, keren banget nih. Jadi luar biasa dong. Tapi belum Jadi- selesai, cuy. Ya, lanjut. Enggak. Jadi nyarinya di mana alat ukur kekudusan itu? Mungkin Coba, di topet. online. Disebut lagi. Online. Endorse ya kan. Mungkin di Tokopedia atau Shopee atau Dia makin dari tadi. makin vulgar dari bahasa. Bocor dia tadi. Aduh. biar nggak dikasih Oh gitu ya, udah dikasih. disebut semuanya. Gitu. Mungkin di toko-toko terdekat. Doa terdekat. Nah, ini ada pertanyaan lagi, cuy. Melalui catatan yang gue dapat ini. Oh, bukan dikirim melalui SMS ya. Nih, kekudusan itu adalah sebagai proses atau hasil akhir dari kita sebagai orang percaya, cuy. Oh, itu udah terjawab tadi tuh. Gitu. Sebenarnya ya itu tadi. Nah. Itu sebuah hasil akhir kan. Tapi hasil akhirnya sebenarnya bukan apa yang kita kerjakan. Ah, Hasil akhir dari apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. oke. Karena kan tadi itu, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kamu telah dikuduskan. Dikuduskan. Dan itu kehendaknya siapa? Bapak. Guru besar kehendaknya Bapa. Betul. Bukan kehendak lu nggak punya kehendak, itu kehendaknya Bapa. Oke. Tuh. Bahkan keinginan lo pun nggak bisa membatalkan kehendaknya dia. Iya. Jadi balik lagi ya, ayat yang kejarlah kekudusan itu memang harus baca sesuai dengan perikopnya, Dengan perikopnya. sesuai dengan konteksnya. Betul. Jangan mencabut itu ayat dicabut terus sendirian dipisahin dan dijadikan Dicocologikan dengan yang lain. Iya. iya, dijadikan sebuah ayat patokan, bahkan jadi serangan gitu kan buat orang-orang yang karena bagi sebagian orang itu jadi ayat penghakiman juga tuh. Iya, betul loh. Itu jadi ayat Jadi penghakiman. alat gitu. Oh, itu Untuk kabar baik menghakimi ya. orang lain. Iya, jadi alat untuk menghakimi orang lain dan untuk membenarkan diri Iya. yang kadang-kadang orang pakai gitu. Gue begini loh, nih ayatnya begini kok gitu loh. Iya kan? Karena memang tanpa kekudusan memang lo nggak bisa ketemu dengan Bapa. Tanpa kekudusan. Dan yang menguduskan lo adalah Yesus Kristus. Jadi Kan tiketnya tadi. ketika lo dibilang kejarlah, lo sudah kejar Yesus karena Yesus bilang tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui aku. Akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan udah itu intinya. gitu. Yes. Makanya penulis ini ngomong sama orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, ayo Iya. kejar. Kejar. Makanya kita kalau baca perjanjian lama gitu ya, terus kalau sekali lihat para imam-imam yang masuk gitu ya, kalau mereka ada celah itu kan langsung mati gitu Mati. ya. Iya. Iya nggak? Menurut kisah kepercayaannya kan diikat kakinya. Iya. Iya. Pakai Makanya tali. kalau sang imam Jadi ada bunyi-bunyi dring-ring, oh dia lagi aktivitas. Kalau udah diam dia tinggal tarik aja. Kalau di hari raya pendamaian itu yang cuma setahun sekali imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu dia biasanya nggak tidur malam itu. Untuk mencegah apa? Supaya nggak mimpi yang bisa menimbulkan dosa. oh gitu. Kalau dia tidur, menjaganya sampai sebegitu. iya, karena kalau dia gitu ya. kalau dia tidur, misalkan dia mimpi berzina gitu dalam tidur, wah besok mati tuh dia bisa-bisa. Iya. Ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia akan mati. Iya. Dan kalau dia mati, satu bangsa itu akan bersedih karena berarti kutuk dalam setahun ke depan. Oke. Karena gini, Imam lu ditolak sama Tuhan karena tidak kudus gitu. karena imam ini kan mewakili Satu bangsa. bangsa Umat. Israel. Mewakili untuk apa? Membawa semua permohonan pengampunan dosa mereka. Oke. Jadi kalau sampai dia nggak keluar lagi, berarti kan dosanya belum selesai nih. Iya. Bangsa ini nih masih dalam dosa gitu. Tapi kalau dia keluar dengan keadaan, Hidup. masih hidup, berarti beres sudah. Dan imam itu masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikan darah anak domba yang menjadi pendamaian bagi Jadi kalau dia dosa-dosa mati, orang Israel. penghukuman terjadi. Tidak ada pengampunan. Iya, berarti Kalau kalau dia hidup, berarti pengampunan terjadi. Yesus mati dan hidup. ya istilahnya dia sang imam ini menanggung dosa umat ini dong gitu ya. Iya, Kalaupun iya. dia mati di dalam bukan karena dosa dia, karena dosa si umat juga gitu. Enggak juga. Memang imam itu yang diperiksa sama berarti Tuhan. iya. Iya.
Oke. Jadi seperti kayak anak domba itu diperiksa kelayakannya, imam itu juga begitu. Imam itu diperiksa. Kalau imam ini tidak kudus pada saat hari raya Dia pendamaian, nggak bisa ditolak. Nggak bisa bawa persembahannya. Nggak bisa bawa. Oke. Makanya kenapa Nah, makanya dibilang tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat. dapat melihat aku kan. Iya. Makanya Yesus dibilang Imam Agung. Iya. Wah, Makanya sebelum Ibrani 10 kan ada Ibrani 9 isinya ayat 11-12. Iya. Bahwa dia sendiri datang melewati kemah yang bukan buatan manusia. Iya. Tempat untuk kudus di bumi dan di membawa sorga. Darah sendiri. aduh, kalau Sebagai apa? Sebagai persyaratan pembayaran hutang dosa. Oke. Sehingga dengan pembayaran itu orang-orang yang percaya dibenarkan, Yes. status mereka Dikuduskan. satu kali. Satu Untuk kali dan selama-lamanya. untuk semua persembahan dia keluar kan, yang berbagai membuktikan dia macam hidup. ini ada di dalam Yesus Kristus. Makanya orang Islam dibilang kejar yang ini. Jangan lagi pakai beban yang lama gitu. Oke, makanya Paulus bilang ya kejar ini nih Yesus Kristus yang gue percaya ini. Dia beriman banget yang nulis Ibrani adalah Paulus ya. Oh iya, iya. Belum pernah. Nggak dicatat. Padahal nggak tercatat, tapi memang gaya bahasanya Gaya bahasanya kan Paulus. gaya bahasa Paulus kan Iya, gitu. benar. Kayaknya Paulus banget gitu. Lu kalau suka baca buku kan, ya kan? Apa Andrew Womack gitu kan? Kalau udah tahu lu pasti ini dia nih gitu. Nah, ini masih ada satu pertanyaan nih. Ngomongin Alkitab ya karena Oke. pesan Alkitab dalam membimbing dan memperkuat panggilan kekudusan kita sebagai orang Kristen tuh. Oke. Peran kok pesan sih peran Alkitab nih. Langsung. Ya, kita sebagai orang beriman percaya pada Kristus ya kan. Kitab suci Langsung kemana nih? Apinya mulai redup. Mulai dingin. menjaga Mulai dingin. kekudusannya. Gimana cuy? Jangan padamkan. Wah, jangan padamkan roh, Udah lah gitu ya. Jangan tutup. taruh di bawah gantang. Gimana Mike? Gimana lo menanggapi itu? Peran Alkitab, peran Yoi. Alkitab. Iya, Alkitab itu kan dalam membimbing dan bagi- memperkuat. setelah apa yang tadi dijelaskan oleh brother kita itu, ketika lu terima status lu sebagai orang kudus karena pengorbanan karya salib Yesus, bukan karena kita yang melakukan ya, tapi karena nah, untuk langkah selanjutnya Alkitab itu perannya ya membimbing lu untuk mengenal apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Sehingga ketika lu mengenal apa yang Yesus sudah kerjakan, apa yang sudah Dia berikan kepada kita, lu memahami status lu bahwa oh iya gue memang orang kudus nih. Sadar. Tercatat dari Kejadian sampai Wahyu itu ngomongin penebusan sebenarnya apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita gitu. Dan balik lagi kayak yang sering kita ngomongin, ketika kita bisa bilang kita orang kudus, kita orang yang sudah diampuni, itu memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal baik juga sebenarnya. Memperkuat gitu ya. Jadi gue hanya mungkin bukan mengoreksi atau apa ya, tapi kalau fokusnya kepada mengejar kekudusan dengan melakukan hal-hal yang baik, Iya. nah itu yang bikin orang biasanya capek, failed, Beban. akhirnya jadi frustrasi, Ngambek. Iya. akhirnya Marah banyak sama yang Tuhan. marah sama Tuhan, ya kan? Padahal Tuhan bilang lu hanya cukup menikmati aja apa yang udah gue berikan, dan dengan kekuatan dari gue, lu akan menjalani kehidupan lu dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus lo, gitu. Lu udah capek-capek ngeluh sama Tuhan, Tuhan kok gue udah bikin ini, bikin itu, Tuhan ini malah perasaan gue gak nyuruh deh. Kan gua udah melayani. Padahal Gua kan udah puasa. Padahal Tuhan bilang akulah pokok anggur, lu melekat aja ke gua Pasti kan berbuah. sebagai ranting gitu. Pasti lu berbuah gitu. Orang fokusnya ke Kejarlah itu tadi, kejarlah Yesus Kalau Kristus. Dia berusaha untuk berbuah sih, makanya asem. peranan Alkitab itu ya sebenarnya Roma 10 ayat 17 kalau nggak salah. Iman timbul dari pendengaran, Pendengaran akan Firman Pendengaran akan Kristus. Firman Kristus. firman Kristus. firman Kristus. Kenapa Kristus? Karena Kristus artinya diurapi. Oke. Kristus artinya Mesias Juru Selamat. Juru selamat. Jadi lo harus melihat Alkitab itu secara utuh. Dari perjanjian lama adalah bagaimana gambaran tentang Mesias itu diutus. Oke. Dan sampai di dalam perjanjian baru yaitu tentang Yesus sebenarnya. Nah firman itulah yang akan memberikan lo iman. Yang akan bukan menumbuhkan tapi menguatkan lo terus gitu. Oke.
Memberikan kekuatan. percaya lo Yes. gitu. Ya. Gitu. Nah, makanya dan Kristus itu adalah tentang Yesus yang diutus menyelamatkan dunia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Makanya dikatakan silsilah Yesus Kristus anak Bapa, anak Abraham, anak Daud. Daud. Kenapa anak Abraham? Karena dia datang sebagai gambaran sebagai bukan gambaran tapi Ishak itu gambaran Yesus yang dikorbankan kan gitu. Oh iya. Jadi anak Abraham adalah gambaran dia harus dikorbankan. Anak Daud apa? Dia akan membangun bait suci Tuhan yang baru, yaitu manusia. Dengan cara apa dia dikorbankan? Nah itulah itu sebenarnya firman Kristus. Makanya kalau lo cuma baca letter luck, itu akan membuat lo bingung. Oke. Tapi kalau lo bisa melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bagaimana Kristus itu dinyatakan atau digambarkan, maka di situ akan lo punya iman. Oke. Baca Alkitab jangan letterlek, nanti keselek. Akhirnya. Luar biasa. Akhirnya selesai di keselek ya. Kita keselek ramai-ramai. Oke. Wah, thank you banget, brother. Yoi, Sudah thank you. menghadirkan kehangatan Lu orang di Kudus tengah-tengah kesejukan Lu ini. orang Kudus nggak? Lo ketemu gue dong, biar gue jadi putih nih. Buat temen-temen dimanapun berada ya kan yang nonton podcast kita ini, kita akan membahas judul-judul yang lain lagi nanti. Jadi kita ini orang kudus ya. Kudus dong. Dikuduskan. Karena Teman-teman juga pengorbanan harus tubuh memahami Yesus ya, Kristus. apa itu kudus yang sesungguhnya ya kan. Amin. Supaya nggak minder lagi sama teman-teman yang lain ya kak. Oke. Thank you. Oke. God bless semua. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. I'm Forgiven.